Assalamualaikum, welcome back to Mama Fauzan channel. Oke, hari ini kita mau ngebahas apakah benar gen alpha atau generasi alpha itu gak bisa baca. Mari kita bahas. They cannot write, and they cannot comprehend. I'm not being funny. I'm being dead serious. Were out of school for a long time. That is a huge contributing factor to it. But it's also because they're in environments where education and literacy are not emphasized or it's not modeled. I got a student, whenever the student has to work, they don't know what region of the country they're in. They have no background knowledge. Most of them don't know who the president is. And this was the case last year. They can't take notes. They can't even... Alpha atau generasi alpha adalah anak-anak yang mempunyai tanggal lahir di atas 2010 ataupun di atas 2013. So, kalau dari segi umur, mereka tuh umurnya sekitaran bayi sampai SMP lah ya. Tapi aku disclaimer dulu, aku ngebuat video ini karena ngeliat beberapa TikTok dari guru-guru di Amerika. Gitu ya, aku tidak bermaksud menyudutkan atau membuli sistem pendidikan Amerika lah atau membuli generasi alpha, tapi ini cuma diskusi aja dan supaya Indonesia atau generasi alpha yang di Indonesia tidak mengalami hal-hal yang dialami di Amerika, khususnya 7th grade atau SMP kelas 1. Kita nggak mau ngomongin tentang pendidikan Indonesia ya, aku bukan ahlinya, lagi pula Indonesia itu PR-nya masih banyak ya pendidikannya, lagi pula guru-gurunya juga kurang sejahtera, fasilitasnya juga tidak merata, teknologi juga tidak merata di seluruh Indonesia. Jadi kita nggak ngomongin Indonesia dulu, kita mau ngomongin yang ramai banget di TikTok adalah guru-guru di Amerika, guru-guru SMP kelas 1 mendapati bahwa literasi atau kemampuan bacaan atau kemampuan calistu murid-muridnya seperti kelas 4 SD. Kalian mau tahu gimana curhatan mereka? Nonton dulu sekilas TikTok dari guru-guru di Amerika berikut ini. That your child was still in the 4th grade and never left them? Hang it up, flat screen. the 4th graders be nice. I still have kids performing on grade K, 1, 2, and 3rd grade level. Oke, tadi udah nonton ya. Jadi kira-kira gurunya itu mau bilang bahwa dia ngajar 7th grade. Tapi pas dia tes tuh anak-anaknya tuh kayak 4th grade gitu. Jadi kayak anak kelas 4 SD padahal itu satu SMP. Mereka nggak bisa nulis dengan kemampuan satu SMP ya. Jadi kemampuannya kayak anak kelas 4 SD gitu. Jadi itu Amerika loh. Ya sebenarnya Indonesia tidak perlu berbangga dengan hal ini ya. Maksudnya oh Amerika kok itu ya kayak gitu ya, anak-anaknya ternyata nggak pinter ya, kita nggak patut bangga juga ya, karena kan semua dunia ini mengalami pandemi dan anak-anak tuh akhirnya mungkin kurikulumnya diturunin, mungkin gurunya loyal nilai atau apa di Amerika sana. Tapi kalau kita harusnya kita bisa kayak ngebalik gitu, kayak revenge gitu ke Amerika, kita buktiin kalau misalnya Indonesia tuh anak-anaknya bisa lebih pinter gitu. Tapi kalian dengerin dulu curhatan yang guru selanjutnya. My 5th graders with significant language-based learning disabilities could write better than non-disabled 7th graders can now. They can't write a sentence. They don't know what state they live in. They don't know what region of the country they're in. They have no background knowledge. Most of them don't know who the president is. And this was the case last year. They can't take notes. They can't even attend to a video. They can't even attend to a 3-minute video clip. I can play it. I can tell them what it's going to be about. I can summarize what the video did, and not a single one can tell me what the video was about. Oke, dari tadi ngomongin anak tipikal ya. Gimana mam kalau anaknya berkebutuhan khusus atau disleksi atau gangguan belajar atau diskalkulia, disgrafia dan segala macam yang butuh kelas intervensi. Barusan itu guru kelas 5 SD untuk kelas intervensi ya atau remedial, dan dia ngajar juga kelas 1 SMP yang anak tipikal. Tapi ternyata kemampuan anak-anak kelas 5 SD yang berada di
kelas intervensi atau karena mereka disleksia atau gangguan yang lainnya, misalnya ADHD gitu, misalnya punya literasi yang lebih bagus daripada yang anak SMP gitu. Terus ini yang lebih parahnya lagi ya, kalau udah SMP nggak mungkin dong nggak tahu nama provinsi. Sekarang kamu tinggal di provinsi apa? Nggak mungkin dong kamu nggak tahu gitu. Anak SD juga pasti tahu. Terus kemudian presiden sekarang tuh siapa? Itu parah banget sih. Itu parah sekali. Bosen, ya udah akhirnya guru ini nyetel video dong selama durasinya 3 menit. Terus anak-anak disuruh catat atau summary ya, kasih kesimpulan ini video tentang apa. Itu nggak ada yang bisa. Stres gak sih? Asking parents to start working with teachers in order to get their children to where they need to be in terms of literacy. I'm a 7th grade teacher. A lot of my students read very well below grade level. You can point fingers and blame who you want, but the reality is these children cannot read on grade level. And we are having to dumb down curriculum to get these kids to where they need to be, and they're not getting there. I promise you, and I'm not the only one saying this. There are thousands, if not millions of teachers across this country who are saying the same damn thing. It's because kids were out of school for a long time. That is a huge contributing factor to it. But it's also because they're in environments where education and literacy are not emphasized, or it's not modeled. I got a student, whenever the student has to work, he does not like doing it, and he gets frustrated. And then he gets mad, and then he starts to lash out, and I can't work with him past that point because he does not read on grade level, and I can't give him grade level work because he's so far under grade level. They are so used to having a device in their hands at all times that when there comes a time there is no device, they will just start playing it with their thumbs and their fingers in the air as if they do have a device. They cannot read. They cannot write. And they cannot comprehend. I'm not being funny. I'm being dead serious. It doesn't exist. More affluent schools. I have kids constantly asking me, how do I spell window? How do I spell important? How do I spell though? And they be serious. The character of your story, the story that 4-paragraph story we just read. Can't tell you. They don't know. They don't know. They don't know. It took us 4 weeks to get through how to answer. Menurut aku kesimpulannya apa? Ya, nomor 1 adalah orang tua harus bertanggung jawab dan mengawasi penggunaan gadget pada anak, apalagi terutama iPad dan handphone. Mungkin kalau laptop itu bisa kelihatan ya dia ngapain gitu ya. Nomor 2 adalah kerjasama orang tua, guru, sekolah, pemilihan sekolah yang tepat. Nomor 3 adalah peran serta orang tua dalam membangun disiplin dan etika di rumah. Karena banyak banget nih anak SMP ini juga bad attitude gitu di Amerika. Jadi dibilangin gurunya tuh malah ngelawan. Ya lain kali kita bahas. Terus kemudian orang tua mengevaluasi anak tanpa menyalahkan guru. Karena guru itu punya SDM yang terbatas, mereka sedikit, peralatannya juga sedikit, ya waktunya juga sedikit. Seperti itu. Kemudian temanilah anak mengerjakan PR. Jadi bukan marah-marah ya. Cuma kita tanya aja kenapa tidak mengerti. Atau ya kalau yang punya budget banyak mah enak ya, tinggal ngeles-lesin anaknya ke guru. Gimana kalau yang kayak budgetnya pas-pasan, kaum menengah kayak aku, ya mending aku ngajarin sendiri, nggak usah les-les. Yang penting cari-cari inspirasi di Instagram, di YouTube tentang pelajaran tuh bisa dibuat games gitu ya. Nanti kapan-kapan aku buatin videonya mungkin ya. Terus main bersama, main board games sama-sama kayak gitu. Jadi nggak berasa tuh dia belajarnya. Yang terakhir buat kamu anak-anak yang ibu yang punya anak special needs atau ada gangguan belajar ya, karena udah masuk kelas sekolah kan nanti mungkin masuknya ke learning disabilities atau learning difficulties, mungkin ada disleksia, ada disgrafia, ada diskalkulia. Kalian hanya harus berpikir strategi yang lain kok. Jadi anak kalian tuh bukan yang gak pinter, anak kalian tuh bukan yang makhluk aneh gitu loh, tapi anak kalian tuh justru punya pemikiran atau cara belajar yang berbeda. Itu aja yang harus
kita kreatif gitu. Dan kalau misalnya emang kita aduh nggak tahu nih mau gimana, ya udah terpaksalah kita diskusi, kita cari tempat terapi ya. Biasanya ada kelas remedial. Nah di situ kalau misal kamu mau coba aja ikut sebentar, terus nanti pasti terapisnya pasti ngasih tahu, Bu gini aja di rumah, gini segala macem. Mungkin kita juga bisa tanya-tanya ya, misalnya di sosial media tuh Instagram atau YouTube apa aja yang, atau TikTok misalnya, yang suka membuat apa channel-channel edukatif gitu. Jadi kita bisa ikutin, jadi nggak bosen gitu anak-anak belajarnya pakai buku paket lagi, pakai harus ke perpus dan sebagainya ya. Tapi gimana caranya ngurangin layar gitu loh, jadi nggak selalu pakai iPad, nggak selalu pakai laptop. Jadi kalau bisa kalau misalnya ada pelajaran IPA ya kita buat eksperimen kayak gitu, jadi biar anaknya ngerti gitu. Kalau ada pelajaran IPS mungkin harus ke museum, ya udah sekalian kita jalan-jalan ke museum sama keluarga gitu kan. Nanti diajarin lah anak itu cara meliput, misalnya kunjungan ke museum, upload lah di YouTube gitu misalnya. Kan itu masuk dalam kemampuan komunikasi ya, social skill. Gimana cara mewawancarai orang, itu kan ada di pelajaran bahasa Indonesia gitu. Jadi belajar aja langsung gitu, dan kita temenin kayak gitu sambil jalan-jalan. Jadi itu nggak berasa belajarnya. Ya menurut aku sih itu pengalaman aku aja. Nah aku tuh kayak gitu, dia seneng transportasi. Kita ke museum transportasi di TMII murah meriah. Terus cobalah kita tanya-tanya, di situ kan ada petugasnya. Gimana cara dia ngewawancarain petugas yang di museum gitu, misalnya dia tertarik sama transportasi tertentu, seperti itulah kira-kira. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Silahkan komen di bawah kalau misalnya kalian terkaget-kaget ternyata Amerika tidak lebih baik dari Indonesia. Sebenarnya itu bukan kebanggaan atau gimana ya, karena seluruh dunia pandemi dan justru harusnya ya kita nyusul aja gitu. Karena menurut aku anak-anak Indonesia tuh kreatif, pinter gitu. Jadi ya harusnya kita bisa ngebales gitu kalau ada orang Amerika yang ngomong, ih orang Indonesia dasar IQ jongkok apalah ya. Ternyata anak-anak mereka sendiri kayak gak tahu nama presidennya siapa, ya ampun. Tolong. Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.